Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan dua perangkat ya teman-teman ya. Saya pakai dua perangkat sekarang di mobil saya. Yang pertama itu super kapasitor 16 volt 500 F. Itu di video sebelumnya sudah saya review ya. Nah, untuk yang perangkat kedua, untuk video hari ini saya jelaskan. Untuk perangkat kedua ini namanya 9 drive ya teman-teman. Jadi kombinasi dua perangkat ini sangat bagus ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang sangat bagus? Yang pertama, untuk super kapasitor itu kan fungsinya untuk membackup pengapian ke busi, membackup pompa bensin, terus membackup semua kelistrikan yang ada di membackup ICU segala macamnya, semua kelistrikan yang ada di mobil. Nah, sedangkan 9 drive itu fungsinya untuk mengatur throttle ya. Mengatur throttle itu respon throttle. Jadi dia mengatur respon throttle itu yang dirubah sama dia itu pembakaran, jumlah pembakaran bensinnya ya. Jadi 9 drive itu dia ada kalau nggak salah 10 mode atau berapa mode ya, dari normal, mode eco, mode auto, mode racing, mode sport, mode power. Nah, itu tergantung dari settingannya. Oke, maaf. Sekarang saya coba jelaskan ya bentuk alatnya gimana ya teman-teman ya. Oke, sekarang ini dashboard saya teman-teman ya. Saya menyimpan alat LCD-nya. Dia ada dua perangkat untuk 9 drive ini. LCD-nya sama prototipe-nya yang di bawah ya, yang dipasang di bagian dekat pedal, yang bagian dekat pedal gas. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu LCD-nya. Nah, untuk LCD-nya ini, maaf ya, di sini ada beberapa mode ya teman-teman ya. Kalau tombol sebelah kiri itu fungsinya untuk merubah mode yang kita inginkan. Tombol sebelah kanan itu fungsinya untuk merubah level modenya, sensitivitasnya. Oke, di sini juga ada grafik ya teman-teman. Nah, grafik itu ada grafik hijau sama ada grafik merah titik-titik. Nah, grafik merah itu adalah pembakaran normal ya teman-teman ya. Nah, grafik hijau itu adalah pembakaran yang dirubah oleh alat ini, Nah, untuk posisi sebelah kiri sini, maaf ya teman-teman ya. Nah, di sini ini titik ini saat throttle tidak diinjak ya teman-teman ya. Nah, kalau udah naik ke sini, nah titik ini adalah throttle diinjak misalkan 15%. Kalau di sini di tengah itu throttle diinjak setengahnya, kita nginjak throttle. Nah, di sini dilihat grafiknya ini agak landai ya, yang warna hijau ini, garis hijau ini agak landai. Itu berarti pembakaran di bawah garis normal. Nah, setelah di pertengahan garis hijau ini naik ke atas. Nah, itu artinya pembakaran ditingkatkan. Nah, kita tahu kalau throttle itu ketika diinjak pelan itu kan RPM-nya rendah ya teman-teman ya. Nah, ketika diinjak dalam itu RPM-nya tinggi. Nah, di sini di alat ini mode comfort itu artinya mode nyaman berkendara. Jadi kalau kita setel seperti ini untuk mode nyaman berkendara. Nah, untuk mode sport kita tinggal geser segini ya teman-teman ya. Ini mode eco, mode irit bahan bakar. Teman-teman bisa lihat garis hijaunya di bawah garis normal. Artinya garis hijau ini kan pembakaran di bawah garis normal, sehingga lebih irit. Nah, mode anti skid ini biasa dipakai untuk mobil yang terlalu responsif ya pedal gasnya, dipakai yang anti skid. Nah, sini mobil ini auto, manual. Nah, ini model smart ini artinya di awal. Langsung saja kita ke mode
sport ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat mode sport. Di sini di titik awal throttle belum diinjak di sini, terus kita injak sedikit 15%, pembakaran naik ya teman-teman ya. Nah, ketika pembakaran naik itu otomatis respon dari mobil itu meningkat ya teman-teman ya. Nah, ketika meningkat mobil itu akan kecepatannya akan naik. Jadi di sini maaf agak jadi maksud saya dari alat 9 drive tadi kan dia fungsinya memperbesar pembakarannya atau memperkecil pembakaran. Nah, di ruang pembakaran itu, di ruang mesin itu namanya busi ya teman-teman, ada busi di situ. Nah, busi itu kan untuk membuat pembakaran kan butuh aliran listrik ya. Nah, ketika pembakaran besar otomatis businya bekerja lebih keras, otomatis aliran listriknya juga lebih besar. Nah, kenapa saya bilang dua alat ini sangat bagus dikombinasikan, itu karena dia bisa membackup 9 drive tadi. Kalau misalkan kita bergantung kepada aki saja, aki rata-rata kalau untuk mobil kecil itu kan 40 ampere ya. Nah, sedangkan alternator itu 60 ampere. Nah, ketika aki lemah, alternator pun kadang nggak sanggup untuk menangani semua kelistrikannya. Jadi di backup lah dengan superkapasitor tadi. Jadi teman-teman biar nyambung pemahamannya, kalau bisa teman-teman nonton dulu yang video saya tentang superkapasitor ya. Oke teman-teman, ini saya ulang kembali yang menjelaskan yang tipe sport ya. Jadi maksud saya tadi kan ketika throttle diinjak 15% ini kan pembakaran meningkat ya teman-teman, otomatis akselerasinya naik ya teman-teman. Nah, ketika akselerasi naik, akselerasi itu apa ya, tarikannya ya, tarikan. Nah, ketika akselerasi naik, tarikan naik, mobil itu kayak tarikannya kenceng teman-teman, bukan speed ya. Jadi maksudnya tuh tarikan di awal tuh kenceng teman-teman. Tarikan di awal kenceng. Nah, ini pembakaran besar di sini. Nah, ini baru mode sport ya teman-teman ya. Nanti ada racing ini teman-teman. Nah, racing lebih bahaya lagi. Di sini ini titik awal pedal tidak ditekan. Nah, ini ketika tekan 15% misalkan segini. Nah, ini pembakaran sangat besar. Nah, ketika sangat besar pembakaran ini kan butuh tegangan ampere yang tinggi, ampere yang besar. Nah, kalau tidak di backup sama superkapasitor mah sama aja nggak berfungsi gitu, bukan nggak ada gunanya ya. Jadi maksudnya nggak maksimal kerjanya alat ini. Tapi kalau dikombinasikan dengan superkapasitor tadi, ketika tekanan tinggi, akselerasi tinggi di sini kan, ini kan RPM rendah nih, udah dari titik sini ke sini, ini akselerasinya sangat tinggi teman-teman ya, sangat tinggi. Nah, sangat cocok kalau dikombinasikan. Oke teman-teman, dua kombinasi alat ini teman-teman sudah lihat penjelasannya tadi ya. Dia mobil ini menjadi makin responsif ya, makin responsif dan bisa diatur sesuai mode keinginan kita berkendara. Bagaimana kita mau racing bisa, mau mobil nyaman bisa, mau mobil sport bisa, tanpa kita harus beli alat turbocharge atau beli tambah-tambahan lainnya gitu ya. Kalau turbocharge itu kalau kita pakai ya, itu komponen turbocharge-nya aja bisa 6 juta ke atas teman-teman. Belum pretelan lainnya itu yang untuk pendinginnya, untuk anginnya, terus transmisinya, terus belum minyak olinya itu harus diganti kalau mau pakai turbocharge. Olinya itu harus diganti sama yang lebih kental kalau mau pakai turbocharge itu. Dan kompresi dari mesin juga harus diturunkan. Banyak itu ininya, hitung-hitungannya kalau mau jadiin turbocharge. Jadi berbahaya sih ya. Jadi maksudnya tuh umur mobil juga cepat kalau mau pakai turbocharge. Jadi solusinya bagi yang ingin mobilnya responsif seperti mobil yang balap atau mobil yang pakai turbocharge itu ya, pakai dua komponen ini sudah cukup.
Saya pernah mencoba teman-teman ya pakai di jalan Purbalenyi ya teman-teman, tanjakan. Waktu itu saya dari Jakarta mau menuju Bandung, itu kan banyak tanjakan ya teman-teman ya. Nah saya sempat kaget juga, saya pakai modal sport aja ya. Itu gasnya aduh responsif banget teman-teman ya. Aduh saya lihat mobil di samping kewalahan juga nanjakan. Kalau pas kita alhamdulillah lancar dan responsif, malah saya kejar-kejaran sama Pajero juga. Jujur ya teman-teman, ini mobil saya ini cc nya 1300 teman-teman ya, 1300. Dan saya juga pernah kejar-kejaran sama Raize juga, dan sama Hi-Ace itu kan gede juga cc nya. Dan yang lebih ngerinya ya yang saya rasain ini teman-teman ya, lebih ngeri misalkan ini lagi berpacu-pacu ya. Jadi pas itu kan, pas lagi nyalip itu kan kita sempat ngerem di belakang mobil itu, sempat ngerem pas mau ngambil ke kanan misalkan gitu ya. Nah itu saya sempat kaget kenapa ya, pas setelah saya ngerem, saya mau ambil ke kanan, saya tekan gas, waduh itu dorongannya ampun, beneran saya berasa kayak mobil turbocharged, serius. Saya nggak bohong deh. Kalau teman-teman mau coba silakan. Tapi berhati-hati ya dalam penggunaannya, karena saya sendiri sekarang pakai yang comfort aja. Takut saya pakai yang sport, takut saya pakai yang race, takut, kecuali misalkan kalau pas lagi ya pengen ganti suasana gitu, saya pindahin ke mode sport, karena sangat responsif, akselerasinya sangat tinggi ya. Pokoknya sangat berhati-hatilah teman-teman ya. Dan dua alat ini saya sangat rekomendasiin ya kepada teman-temannya. Dan untuk semua pemasangan ya, itu tergantung resiko kita masing-masing ya teman-teman. Saya cuman berbagi cerita pengalaman saya menggunakannya. Jadi bagi teman-teman yang ada berkeinginan mau mau memodifikasi mobilnya menjadi turbocharged atau mau nambah-nambah apalah gitu ya, saran saya cukup dua alat ini aja, lebih hemat teman-teman, lebih hemat, dan pemasangannya pun gampang tanpa merubah isi mesin ya, ya segitu ya teman-teman, penjelasan dari saya. Oh ya, saya akan melihat kalau pemasangan alatnya itu sebenarnya gampang ya teman-teman ya. Pemasangan alat 9 drive ini gampangnya gini, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi kalau throttle sekarang ya, throttle itu kan pedal gas. Kalau zaman dulu pedal gas itu kan pakai ini ya, masih pakai kalau di motor itu kayak tali besi itu, kayak tali rem kalau dulu zaman. Kalau sekarang pedal gas itu dia udah elektrik. Jadi pedal gas itu di komponen pedal gas itu arang karbon. Nah, di situ ada kabel nanti keluar dari arang karbon tadi yang dekat pedal gas itu. Nah, itu yang membaca berapa persen kita menekan pedal gas. Nah, itu fungsinya. Jadi pedal gas sekarang tuh udah elektrik ya teman-teman. Jadi untuk pemasangannya gampang. Colokan yang ke arah pedal gas itu dicabut. Nah, alat 9 drive ini ada dua colokan. Yang colokan yang pertama ini colokan dari mesin, yang setelah kita cabut tadi, kita cabut. Nah, yang colokan yang kita cabut ini colokin ke alat yang colokan yang satu. Nah, yang satu lagi colokan ke throttle, ke bawahnya, ke throttle-nya. Nah, begitu saja masangnya, gampang. Oke, saya lihatin aja teman-teman ya, di bawah kaki saya ini. Nah, itu ya teman-teman ya, kelihatan kan? Nah, begitu saja ya teman-teman, cara pasangnya gampang sekali. Tinggal penggunaannya mesti hati-hati. Dan kalau saya sendiri ya teman-teman ya, ini saya agak panjang ceritanya. Saya
cuma mau berbagi pengalaman ya teman-teman. Kalau saya sendiri bawa sendiri itu paling saya cukup mode comfort aja. Tapi kalau saya misalkan bawa beban banyak atau barang banyak kan biasa kan akselerasi tarikan kurang ya karena berat. Nah saya pindahin ke mode sport atau mode power gitu ya. Kalau mode race saya nggak ada nyoba ya, takut saya mau mode race. Oh ya, di video sebelumnya sempat ada yang menanyakan apakah saya masih pakai super kapasitor. Masih saya pakai, masih super kapasitor, masih sampai saat ini saya pakai dan tidak ada kendala, alhamdulillah tidak ada masalah. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang 9 Drive ini. Jadi tugasnya 9 Drive ini adalah memanipulasi pembacaan ICU kan. Kalau ICU sekarang ini kan harus mengikuti standar dari pabriknya ya. Jadi standarnya misalkan ya standar irit ya, irit bahan bakar. Nah jadi kerja si ICU itu mengatur pembakaran supaya tidak boros tuh, supaya irit, nah supaya maksimal sesuai irit bahan bakarnya gitu kan. Nah kalau 9 Drive ini dia memanipulasi pembacaan itu. Jadi di dalam mobil ini kan banyak sensor ya. Nah kalau misalkan tidak dimanipulasi maka akan terjadi akan muncul tanda engine itu ya, yang tanda kuning itu ya, check engine ya. Jadi maksudnya tuh safety-nya lah ya. Tapi kalau 9 Drive ini dia memanipulasi pembacaan ICU supaya mengeluarkan pembakaran yang lebih besar di luar batas standar ya, di luar batas standar pabriknya ya. Kelemahannya pakai 9 Drive ini ya boros saja sedikit ya, boros, pasti boros karena bensin pembakaran yang dikeluarkan itu lebih banyak, makanya lebih responsif. Kalau untuk mesin insya Allah nggak apa-apa karena kan itu cuma pembakaran. Kalau standar ICU itu dia kan menjaga pembakaran itu supaya irit sesuai dengan namanya, misalkan ya Avanza gitu ya, Avanza dia lebih irit ini nah gitu kan, dia menjaga itu. Tapi ketika pakai 9 Drive ini udah keluar dari standar itu, kita udah keluar dari standar itu dan bisa dibilang kita udah memaksimalkan kerja mobil itu, memaksimalkan kerjanya dengan bahan pembakaran yang tinggi. Nah jadi teman-teman ya mau pakai 9 Drive bisa ya, mungkin tidak mungkin masalah iritnya irit sih. Kalau pakai comfort aja irit, tetap irit, tergantung gas ya. Kalau misalnya kita pakai sport terus kita kebut-kebutan ya iya agak boros dia jadinya, agak boros, tapi nggak terlalu berdampak ya. Setelah saya pakai ini nggak terlalu berdampak ya. Kalau untuk keamanan, ini saya rasa ini tidak ada masalah karena bedanya gini, ketika kita tekan throttle dalam ya, itu kan otomatis RPM tinggi ya. Ketika RPM tinggi itu kan pembakaran gede ya. Kalau normal ya tanpa alat inilah itu pembakaran gede kan kalau RPM tinggi kan. Nah bedanya kalau kita pakai 9 Drive ini pembakaran di awal kita gedein. Nah bedanya di situ. Nah setelah saya review cari-cari review, setelah saya cari-cari di informasi lainnya, kalau 9 Drive ini efek sampingnya, tapi tidak terlalu sih teman-teman ya, tidak terlalu. Efek sampingnya itu di oli transmisi ya. Oli transmisi itu kalau misalkan teman-teman sering pakai yang mode sport itu kan bagian transmisi itu kan agak bekerja keras dia, karena kan tarikan awal itu gede. Tarikan awal gede, yang bekerja keras tuh di transmisi bukan di mesinnya. Nah di transmisi itu kan di mobil itu kan ada oli mesin, ada oli transmisi. Oli mesin itu yang mesin yang hidup itu mesin. Nah transmisi ini gearnya. Nah yang bekerja keras itu di gearnya. Karena apa? Putaran mobil itu kuat, putarannya kuat. Nah otomatis di gear tadi kan agak kepaksa ya, sebenarnya agak kepaksa sih. Cuman kalau kita sering-sering ya, setelah saya cari informasinya, olinya harus sering diganti karena dia
di transmisi itu bakalan panas. Jadi misalkan oli transmisi itu umumnya 40.000 kilo diganti. Nah kalau kita pakai 9 drive ini, kalau kita sering ngebut-kebutan itu 20.000 kilo aja ganti, karena dia kalau udah 20.000 kilo itu udah terlalu encer, kasihan transmisinya panas. Nah kalau yang umum tanpa alat ini 40.000 kilo, karena kan tarikan nggak kuat, jadi otomatis di transmisi nggak terlalu panas. Nah itu ya teman-teman ya, penjelasannya emang panjang ya teman-teman ya, jadi saya cuma bisa menjelaskan di sini, menjelaskan pengalaman, dan saya tidak bisa memvideokan prakteknya karena saya nggak bisa sambil jalan ini ngerekam segala macam, nggak bisa saya. Jadi pengalaman yang saya alami saya share saja. Oke teman-teman, sekian review saya teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan untuk wiringnya, bagi yang mau wiringnya, nanti tolong ditulis di kolom komentar aja teman-teman ya, nanti saya coba share wiringnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.